Kita tidak usah terlalu berlama-lama. Insya Allah Ustadz kita semua sudah siap untuk memaparkan materinya kepada kita semua. Sebelum itu kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Anas, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Alhamdulillah Ustadz ya. Antum sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Di malam hari ini tema kita adalah berlomba-lomba dalam kebaikan Ustadz. Betul, insyaallah. Sangat luar biasa sekali, apalagi di kondisi yang seperti ini ya. Di fase-fase terakhir begitu ya. Dan ya namanya kebaikan kan perlu kita selalu berlomba-lomba baik, tingkatkan terus ya. Kita tingkatkan. Nah, mungkin aja langsung Ustaz disampaikan kepada para pemirsa dan juga jamaah sekalian materi yang ingin disampaikan. Fadhol Ustaz. Baik, terima kasih Akhi Tommy atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di hari Kamis malam Jumat tanggal 14 Januari 2021, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal kebaikan kita, yakni bersama-sama untuk berthalabul ilmi. Yang insyaallah kita akan diberikan fadilah yang besar, keutamaan ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu judul dari materi kalam di malam hari ini, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini jamaah yang berbahagia, berlomba dalam kebaikan. Ini satu tema yang tadi disinggung oleh Akhi Tommy bahwa ini tema yang sangat baik tentunya, yang sangat bagus untuk kita ikuti, karena dengan mengikuti ini maka insya Allah kita ya sedikit maupun banyak akan termotivasi untuk berbuat kebaikan atau untuk berlomba dalam kebaikan. Dimana kalau kita termotivasi untuk berbuat kebaikan, ya berlomba dalam kebaikan, maka ini adalah suatu kebaikan buat kita. Ya, ini pasti. Kenapa? Karena semakin banyak kebaikan yang kita kejar, yang kita perlombakan dengan saudara kita yang lain, ya tentunya perlombaan dengan perlombaan yang benar, gitu, bukan saling sikut, ya. Maka berarti kita akan semakin banyak pahala yang akan didapatkan dari amal-amal yang kita kerjakan. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, maka kita perlu sekali mengingat bahwa amal soleh atau amal kebaikan itu adalah salah satu sarana untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, perlu diingat. Memang benar dalam hadis ya dikatakan bahwa kita manusia ya ini Bani Adam itu akan masuk surga ya atau dapat masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena amal ya. Akan tetapi antara nas hadis yang mengatakan bahwa masuk surga karena rahmat Allah, masuk surga karena rahmat Allah, dan banyak ayat maupun hadis yang juga mengatakan bahwa amal-amal itu juga menjadi sebab untuk mendapatkan surga ya. Artinya ini nas tidak saling bertolak belakang ya, bahkan saling mendukung ya. Dikatakan bahwa yang dimaksud ketika dikatakan bahwa masuk surga karena rahmat Allah ya, memang amal kita itu kalau untuk menebus surga ini tidak sebanding, sebab amal kita banyak cacatnya, sementara surga itu terlalu besar ya jika dibeli dengan amal-amal kita ya. Akan tetapi amal ini bisa menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah, bahkan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa amal adalah sarana untuk meraih surga. Misalkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-72. Kita lihat bersama. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan bima kuntum ta'malun, disebabkan amal saleh kalian yang dahulu dikerjakan di dunia. Bima kuntum ta'malun ya.
disebutkan di sini disebabkan oleh amal yang kalian dahulu kerjakan di dunia. Begitu. Dan Allah katakan itulah karunia surga. Ya, artinya di sini amal saleh kita ya dapat menjadi salah satu sebab untuk mendapatkan surga. Kemudian dalam surat Al-Waqi'ah ayat 22 sampai 24 nih, ini Akhi Tommy ya. Kita lihat jamaah semuanya. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bidadari surga berkulit putih dan bermata indah. Ya. Bidadari itu putih bersih bagaikan mutiara-mutiara yang berjejer rapi. Ya, dikatakan semua itu sebagai balasan bagi orang-orang mukmin atas amal saleh, ya, bima kanu ya'malun, atas amal saleh yang mereka kerjakan di dunia. Ya, atas amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Artinya bahwa amal saleh ini adalah satu amal yang akan bermanfaat bagi kita untuk kehidupan akhirat kita, yang bahkan dikatakan akan dijanjikan banyak amal saleh yang dijanjikan dengan surga. Begitu ya. Pun demikian dalam sebuah hadis di sini diriwayatkan bahwa suatu hari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami atau disebut atau sering sebut dengan Abu Firas berkisah, ya. Aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku mengambilkan air wudhu untuk beliau, ya, untuk beliau berwudhu untuk sholat, ya, serta hajat beliau, yaitu maksudnya adalah selain mengambilkan air wudhu untuk beliau, ya, Abu Firas ini juga mengambilkan pakaian dan lain-lain, ya, kebutuhan Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW bersabda kepadaku, kepada Abu Firas ini, ya, beliau bersabda, mintalah sesuatu kepadaku, ya. Aku meminta, kemudian Abu Firas mengatakan, aku meminta untuk bisa bersamamu di dalam surga. Ya, kata Abu Firas. Nabi SAW kemudian bersabda, apakah ada selain itu? Ya, ada nggak permintaan selain itu? Maka kemudian, hanya itu permintaanku, jawab Abu Firas. Ya, beliau SAW kembali bersabda, fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu tolonglah aku, kata Nabi, ya. Tolonglah aku, ya, untuk memperkenankan permintaanmu. Apa permintaannya? Yaitu tadi bersama Rasulullah di dalam surga, ya. Beliau mengatakan, tolonglah aku untuk memperkenankan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Ya, ini amal kebaikan. Artinya amal kebaikan ini bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, ya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa amal itu menjadi tingkatan-tingkatan orang di dalam surga, tergantung amal-amalnya, begitu. Maka ketika Abu Firas ingin bersama Rasulullah SAW di surga, ya, kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Firas untuk memperbanyak sujud supaya permintaan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amal soleh atau amal kebaikan ini akan bermanfaat untuk kita di kehidupan akhirat nanti. Ya. Kemudian kenapa kita harus berlomba dalam kebaikan, yaitu untuk meraih kebaikan pula di akhirat? Ya. Artinya kita tidak berlomba. Kenapa kita tidak berlomba untuk mendapatkan dunia? Ya, tentunya orang mukmin sejati, ya, seperti dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, orang yang cerdas, dikatakan orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang mengevaluasi dirinya, mengoreksi dirinya, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu beramal untuk akhirat. Begitu ya. Pun demikian, tentunya sebagai seorang mukmin sejati, perlombaan kita adalah untuk memperbanyak kebaikan, ya, supaya bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Karena apa? Kehidupan akhirat, ya, dikatakan lebih baik daripada kehidupan dunia, lebih baik dan lebih kekal. Kita lihat jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah
Subhanahu wa ta'ala membandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dan dunia. Ya, perbandingannya sangat jauh sekali. Ya, jelas dikatakan. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan perbandingan antara dunia dan akhirat. Ya, misalkan dalam surat Al-Kahfi ayat 45-46. Ayat surat yang setiap malam Jumat atau hari Jumat disunahkan untuk dibaca. Dan insya Allah sebagian kita sudah sering membacanya, ya. Namun mungkin terkadang kita lupa untuk berhenti tadabbur di ayat ini atau di ayat-ayat yang lain yang bermanfaat untuk kita. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 45-46, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia. Ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberi perumpamaan kepada kita. Ya, perumpamaannya apa? Kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, yang Allah turunkan dari langit, maka menjadi subur. Ya, karenanya tumbuh-tumbuhan. Ya, karena hujan itu, karena turun hujan itu, tumbuh-tumbuhan menjadi subur di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, ya. Sebentar saja menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan kehidupan dunia itu, ya, dan adalah Allah, mohon maaf, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah melanjutkan, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ya, harta dan anak-anak, sesuatu yang sangat berharga bagi manusia ini adalah perhiasan dunia. Akan tetapi Allah katakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Akan tetapi amalan-amalan yang kekal, ya, lagi saleh. Wal baqiyatus salihat, ya. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan-amalan yang kekal lagi saleh, amal saleh, adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah ini, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan kehidupan dunia dikatakan seperti air hujan, kemudian tumbuh, sebentar kemudian kering, diterbangkan oleh angin. Ya, hancur, berantakan, nggak berbekas, katakan begitu. Kemudian Allah mengatakan, harta, anak-anak, itu perhiasan dunia. Akan tetapi, amal yang soleh, yaitu amal yang kekal lagi soleh. Amal soleh akan kekal sampai ke akhirat, begitu ya. Ini lebih baik di sisi Allah, ya, untuk menjadi lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, dan lebih baik untuk menjadi harapan bagi kita. Begitu ya. Kemudian dalam surat Al-Ankabut pun demikian dikatakan, dan ayat ini ayat yang sangat familiar di telinga-telinga kita, sering disampaikan oleh para dai, para ustadz yang lainnya. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Nah ini pemirsa yang berbahagia, bahwa kehidupan dunia ini seperti senda gurau dan main-main. Kita lihat kebanyakan orang itu, ya, di dunia itu menghabiskan waktunya untuk senda gurau dan main-main. Ya, bahkan jadi semua urusan dunia itu Allah katakan itu cuma main-main gitu, senda gurau dan main-main. Ya. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Ya. Jadi Allah mengatakan bahwa akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, yang harus kita kejar. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebaikan-kebaikan supaya kita mendapatkan bagian di akhirat, ya, lebih banyak daripada yang lainnya. Begitu. Ya, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang lain yang serupa ini banyak sekali, ya. Banyak begitu. Ada gitu.
Nah, kemudian bagaimana dengan hadis Nabi mengungkap tentang perbandingan antara akhirat dan dunia? Ya, misalkan kita lihat sabda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat kehidupannya di dunia ini ya, akhi Tommy ya, dan jamaah semuanya. Pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia. Ya. Kemudian dia di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Begitu kan? Dia pun dicelupkan sekali celupan ke dalam api neraka. Ya. Lalu ditanya orang ini, orang yang di dunia itu orang yang paling kaya katakanlah. Ya, serba ada, semuanya serba kecukupan. Mau apa aja ada, mau makan apa aja ada, mau kemana aja, ya mau apa namanya, apa istilahnya, traveling kemana aja sudah begitu. Ya, nggak pernah kekurangan, selalu kecukupan, bahkan berlimpah hartanya, kesenangannya, ya kehidupannya. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka dan ditanya, satu celupan diangkat kemudian ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kenikmatan walau hanya sedikit? Ya, ditanya orang ini. Apakah engkau pernah merasakan kelezatan sedikit pun? Maka pemirsa, apa jawab orang ini? Dia pun menjawab, tidak, wallahi. Tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Ya, semua kenikmatan sepanjang hidupnya yang dia lalui di dunia, ya, yang serba ada, yang serba cukup, yang serba keturutan, ya, yang serba nikmat, ketika dia dicelupkan di akhirat sebentar saja, ketika ditanya dia mengatakan nggak ada yang teringat itu kenikmatan dunia. Ini balasan dia di akhirat. Ya. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling miskin, ya, penduduk yang paling menderita di dunia. Namun ketika di akhirat, dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini orang yang lain. Dia pun dicelupkan sekali celupan ke dalam surga. Sama seperti tadi, dia dicelupkan ke dalam neraka, satu celupan diangkat. Ini pun demikian, satu celupan kemudian diangkat. Dan ditanya orang ini, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kesusahan sedikit saja? Ditanya. Ya. Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan walaupun sedikit? Maka dia menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun, dan aku tidak pernah melihat kesusahan sedikit pun. Ini pemirsa yang berbahagia. Kita bisa bayangkan, ya, ini perbandingannya. Ya, kalau di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan surga, maka dunia itu nggak ada apa-apanya, begitu ya. Walaupun mungkin kita di dunia ujian itu sangat luar biasa kita rasakan. Ya, kehidupan serba sempit, serba kurang, apalagi di masa sekarang, masa pandemi misalkan. Akan tetapi begitu kita masuk akhirat dan kita termasuk ahli surga dan dimasukkan secelup aja ke dalam surga, maka semua kesengsaraan dunia hilang. Ya, ini perbandingan antara dunia dan akhirat. Begitu, maka jauh sekali. Kemudian masih mengenai perbandingan antara dunia dan akhirat. Kita lihat ya, ini supaya kita lebih termotivasi, ya, fokus kita atau yang target kita adalah akhirat, jangan dunia terus begitu ya. Misalkan di sini dalam hadis yang lain dikatakan, hadis ini hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin masaqau kafiron min syurbati ma." Seandainya dunia di sisi Allah senilai dengan selembar sayap nyamuk. Ya, nyamuk kecil. Kemudian sayapnya ini akhirnya bukan senyamuk gitu ya. Selembar sayap nyamuk, kalau dunia itu setara atau senilai dengan selembar sayap nyamuk, maka tidak ada seorang kafir pun yang diperbolehkan untuk meminum seteguk air. Bayangkan ini pemirsa ya. Artinya dunia itu nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi jangan kita kemudian terpesonanya dunia terus. Ya, akan tetapi harusnya kita mengejar akhirat, berlomba-lomba dalam kebaikan supaya kita mendapatkan bagian akhirat lebih baik. Begitu ya. Kemudian ada hadis yang lain yang tentang Rasulullah SAW ketika melewati sebuah pasar, di situ banyak kerumunan para sahabat yang lain, kemudian beliau mendapati ada satu bangkai kambing. Ditawarkan bangkai kambing itu kepada para sahabat. Ada yang mau beli ini nggak? 1 dirham. Ya, para sahabat menolak, nggak mau. Ya, jangankan lebih murah dari itu pun nggak mau.
Ya, kemudian ada nggak mau yang dikasih gratis nih sama Rasulullah SAW? Gratis, ada yang mau nggak kambing ini? Ya, para sahabat kemudian mengatakan yang kalau bahasa kita kurang lebihnya, wahai Rasulullah, kalau kambing itu masih hidup, ya, kita pun nggak mau dikasih. Kenapa? Karena kambing itu cacat, kupingnya kecil, gitu. Apalagi sudah menjadi bangkai, nggak ada yang mau, siapa yang mau, gitu kan? Ya, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan pelajaran kepada para sahabat, ya, ketahuilah bahwa dunia itu ya tidak lebih baik daripada bangkai, gitu ya, bangkai kambing ini. Ya, dunia itu jauh lebih hina di sisi Allah dibandingkan dengan bangkai kambing ini. Bangkai kambing yang cacat, begitu. Ini dunia. Jadi kalau kita mengejar dunia terus, maka kita sedang mengejar bangkai kambing, ya, yang nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Kemudian perumpamaan yang lain dalam hadis dikatakan, wallah mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang dari kalian apa? Mencelupkan jarinya ke lautan, bukan ke dalam gelas ya, ke lautan. Ya, antum bayangkan, nyelupkan jarinya ke lautan, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya kalau jari itu diangkat. Ya, kalau kita masuk ke gelas, angkat setetes gini ya. Kalau ini dibanding gelas mungkin masih mending. Tapi setetes air yang menempel di jari kita, seberapa sih segini gitu ya, setetes. Buat netesin tenggorokan nggak bakal nyampe mungkin. Dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Ini perbandingan antara dunia dan akhirat. Begitu kan? Dunia dibandingkan dengan akhirat seperti itu, Akhi Tommy dan jamaah semuanya. Ya, untuk itu yang kita kejar adalah kebaikan untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, benarkah kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, kita lihat banyak dalil yang menyuruh kita, ya, manusia untuk berlomba dalam kebaikan, baik dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi SAW, gitu ya. Baik, di antaranya adalah kita bisa lihat surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 26. Ya, kita lihat bersama, silakan pemirsa dan jamaah juga bisa dibuka Al-Qur'annya atau di aplikasi HP-nya ya. Surat Al-Mutaffifin 22 sampai 26. Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im. 'Alal ara'iki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim maktum, khitamuhum misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ya, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang mereka penuh dengan kenikmatan. Ya, kesenangan yang penuh dengan kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar yang murni, yang dilak tutupnya, gitu ya. Artinya kalau bahasa kita mungkin disegel. Jadi khamar itu murni dan disegel. Kemudian laknya itu dari kasturi. Ya. Dan Allah katakan, ini yang perlu kita garis bawahi, untuk kenikmatan surga itu Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, falyatanafas al mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba, ya, saling tanafus gitu kan. Akhi Tommy ya, saling berlomba-lomba untuk kebaikan akhirat itu. Hendaklah kita berlomba-lomba. Ya, ini artinya perintah Allah untuk kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam amal soleh, begitu kan? Nah, ini jelas sekali ayatnya. Nah, di sini disebutkan, ditafsirkan tafsir wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Maksudnya adalah untuk keadaan seperti inilah orang-orang boleh saling membanggakan diri. Artinya dia itu yang bisa dibanggakan amal soleh ini, begitu. Dan untuk keadaan seperti inilah hendaknya dia saling memperbanyak amal dan berlomba-lomba, begitu ya.
Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saffat ayat 61. Allah berfirman, "Limisli hadza falya'malil 'amilun." Ya, persis seperti surat Al-Mutaffifin tadi. Untuk kemenangan yang serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Begitu ya. Jadi berusaha dengan keras ya untuk kemenangan yang serupa dengan ini. Quran surat As-Saffat 61. Nah, kemudian pemirsa yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah 148, dalam surat yang ayat yang lainnya. Ayat ini penggalan dari surat Al-Baqarah 148 yang sangat familiar di tengah kita. Insya Allah semua kita hafal, ya, bahkan sering menyebutkan. Ya, dikatakan dalam ayat tersebut, fastabiqul khairat, begitu kan? Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, ini jelas sekali ayatnya, bahkan kita sering memotivasi kepada yang lain untuk fastabiqul khairat, ya, diingatkan terus. Nah, ini perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Ini adalah tambahan dari perintah berbuat kebaikan itu sendiri. Jadi berbuat kebaikan itu sendiri diperintahkan, kemudian perintah berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah tambahan lagi, ya, penekanan lagi agar kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun maksud dari berlomba-lomba dalam kebaikan, ini termasuk di dalamnya adalah penyempurnaan amal, ya, kemudian dan pengaplikasiannya sesempurna mungkin. Kemudian senantiasa bergegas meraih kebaikan itu, ya. Dan barang siapa yang berlomba-lomba di dunia dalam melakukan kebajikan, niscaya dia akan mendapatkan, dia akan menjadi terdepan di akhirat menuju surga. Ya, ini tafsir ini disampaikan oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar. Ya, beliau adalah mudaris tafsir Universitas Islam Madinah. Ya, ini bagus sekali tafsirnya, bahwa beliau mengatakan barang siapa yang berlomba-lomba di dunia dalam melakukan kebajikan, niscaya dia akan menjadi terdepan di akhirat menuju surga. Begitu ya. Jadi ketika kita berlomba dalam mengerjakan kebaikan di dunia ini, maka ini akan berefek di akhirat nanti, begitu ya. Sebaliknya kalau kita berleha-leha di dunia, maka di akhirat kita akan menjadi orang yang terlambat. Dan untuk itu kita perlu terus memotivasi diri kita dan sahabat-sahabat kita yang lain, teman-teman kita yang lain, supaya kita bisa saling berlomba dalam kebaikan, ya. Kemudian dalam surat Fatir ayat yang ke-32, ya. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Perhatikan, ya pemirsa yang berbahagia. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, ya. Di sini pembagian umat Rasulullah SAW, faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan, ya. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ya, di antara mereka ada yang fastabiqul khairat, ya, sabiqum bil khairat. Ya, ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Surat Fatir ayat 32. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita lihat Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini bahwa umat Nabi Muhammad SAW terbagi atas 3 derajat atau 3 tingkatan. Yaitu yang pertama, zalimun li nafsi. Kita perhatikan ya, ini penting buat kita. Ya, ini umat Muhammad SAW terbagi atas 3 tingkatan. Nah, kita ini termasuk di tingkatan yang mana? Begitu. Di kelompok yang mana? Yang pertama, dikatakan zalimun li nafsi dalam ayat itu, ya. Zalimun li nafsi itu orang yang menganiaya dirinya sendiri. Ya, siapa mereka?
yaitu orang-orang yang mempunyai batas minimal keimanan. Batas minimal keimanan. Ya, tapi dia masih orang mukmin, orang beriman. Bukan sudah lewat batas kufur, bukan. Ya, tetapi hanya mengerjakan sebagian dari kewajiban-kewajiban kewajiban-kewajiban mereka, ya, dan meninggalkan sebagian yang lainnya serta mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Ini zalimun li nafsi. Orang mukmin yang masih punya batas keimanan yang paling dasar, ya, belum sampai dia menjadi orang kafir atau kufur. Kemudian dia mengerjakan sebagian kewajiban. Ya, sholat dia kerjakan, puasa enggak, ya, sholat dia kerjakan, zakat enggak misalkannya, atau sebagiannya. Nah, kemudian dia juga mengerjakan hal-hal yang haram, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zalimun li nafsi. Kemudian kelompok atau tingkat yang kedua adalah muqtasidun atau muqtasid, yaitu pertengahan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pada umumnya mengerjakan semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada mereka. Ya, intinya mengerjakan semua kewajiban dan juga meninggalkan semua yang dilarang. Tetapi terkadang meninggalkan hal-hal yang mustahab dan mengerjakan apa-apa yang makruh. Ini muqtasid yang pertengahan. Jadi semua kewajiban dikerjakan. Ya, larangan-larangan ditinggalkan, namun terkadang dia meninggalkan yang mustahab dan mengerjakan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang makruh, ya. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib. Semua yang wajib jelas dia kerjakan. Kemudian juga mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang mustahab, ya, serta meninggalkan hal-hal yang haram dan makruh. Yang makruh saja dia tinggalkan. Ya, apalagi yang haram. Semua kewajiban, ya, semua yang dianjurkan, yang disunahkan, ya, mayoritas dari itu dikerjakan oleh mereka, yaitu sabiqun bil khairat. Dan setiap tingkatan-tingkatan itu, ya, itu juga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, ya. Artinya ada yang zalimnya sangat ada yang besar, ada yang lebih ringan, ada yang ringan lagi, begitu ya. Kemudian ada yang muqtasid juga, pertengahannya ada yang bertingkat-tingkat, begitu. Kemudian sabiqum bil khairat pun demikian bertingkat-tingkat, begitu ya. Nah, ini pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ringkasnya karena waktunya juga sudah mepet, ya. Kemudian contoh di dalam hadis, indikasi perintah untuk kita berlomba dalam kebaikan, ya. Misalkan dalam dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangi minuman, ya. Ini suatu ketika Rasulullah dihidangi minuman dan di samping beliau itu banyak orang, banyak sahabat beliau. Lalu beliau meminumnya, ya. Ini berarti pelajaran kalau kita dikasih minuman, ya, diminum, begitu ya. Kemudian di sebelah kanan beliau ada anak-anak dan di sebelah kiri beliau ada orang-orang yang senior-senior, sahabat-sahabat senior. Maka beliau bertanya kepada anak-anak, ya, kepada anak yang ada di samping kanan beliau, karena memang secara adab itu, ya, kita harus mendahulukan yang kanan, atau kita dianjurkan mendahulukan yang kanan. Akan tetapi di kanan beliau ini ada anak-anak. Nah, maka beliau minta izin kepada anak-anak ini, ya, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan minum kepada mereka, kepada para senior ini, orang-orang tua, begitu kan? Maka seorang anak menjawab, wallahi, demi Allah, ya, tidak. Anak ini menolak, nggak mau, ya. Kenapa? Ini aku tidak akan mengutamakan seorang pun, ya, dengan bagianku darimu. Karena anak ini tahu bahwa ada fadilah, ya, bekas minumnya Rasulullah SAW atau ya, urutan setelah beliau, gitu kan. Jadi anak ini menolak untuk mengizinkan Rasulullah memberikan kepada yang lain, walaupun di samping kirinya itu orang tua, begitu ya. Tetap anak ini kekeh pengen, enggak, saya ini bagian saya darimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan sisa minuman itu di tangannya, diberikan kepada anak itu. Nah, ini artinya hadis ini
ketika Rasulullah SAW kemudian yang pertama beliau meminta izin kepada anak ini. Artinya ini memang hak dia. Yang kedua, membenarkan apa yang dilakukan oleh anak ini, begitu kan? Artinya tidak menyalahkan. Ini berarti suatu indikasi bahwa ini adalah diperintah. Kalau kebaikan anak, kita lihat contoh anak ini begitu. Dia antusias begitu. Bukan kemudian ya udah nggak apa-apa, Rasulullah silakan kepada yang lain begitu kan. Padahal ini kebaikan, nggak boleh kalau kebaikan itu isar. Nah, kemudian contoh yang lain adalah hadis tentang sholat berjamaah. Begitu kan? Dikatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah shaf pertama. Yang paling jelek adalah shaf terakhir, begitu kan? Nah, kalau perempuan sebaliknya. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan lau ya'lamun nas ma fin nida wa fis safil awal tsumma lam yajidu illa ayyastahamu alaihi lastahamu. Ya. Seandainya setiap orang tahu tentang keutamaan azan dan shaf pertama, kemudian mereka ingin memperebutkannya, ya, tentu mereka akan memperebutkannya walaupun harus diundi misalkan gitu ya, maka mereka akan memperebutkannya dengan berundi gitu. Jadi bersaing begitu. Dan ini Rasulullah mengatakan berarti ini indikasi bahwa kalau misalkan artinya di dalam shaf pertama itu ada keutamaan yang besar. Ya, kalau orang tahu pasti mereka akan berlomba. Dan ini ketika ada keutamaan berarti kita diperintahkan untuk berlomba mendapatkan shaf yang pertama, begitu ya. Nah, kemudian hadis yang lain cukup banyak dan kisah-kisah tentang sahabat dan tentang orang-orang salafus saleh yang terdahulu ketika mereka saling berlomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan sebagai mukadimah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah sekalian dan khususnya untuk anak pribadi yang masih banyak sekali kekurangan di sana sini. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Tommy. Silakan Akhi Tommy. Insyaallah, syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Anas Abdillah yang sudah menjelaskan materi kita di malam hari ini yang sangat luar biasa sekali, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik untuk para pemirsa dan juga jamaah yang ingin berinteraksi kepada kami secara langsung atau mengirimkan pertanyaannya kepada kami secara langsung, bisa langsung menghubungi sekarang juga atau mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp sekarang juga di call center kami di 0812 1563 9779. Saya ulangi, di 0812 1563 9779. Baik, para pemirsa dan juga jamaah bisa langsung mengirimkan pertanyaannya baik via phone ataupun via pesan sekarang juga. Insya Allah nanti pertanyaan yang masuk akan kita bacakan dan akan kita coba dijawab begitu ya oleh pemateri kita. Tadi pembahasannya cukup menarik ya Ustaz ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Tadi kan ada Ustaz sebutkan tentang 3 tingkatan ya Ustaz. Ada tingkatan yang paling rendah lah, bahasa mudanya paling rendah, tengah-tengah, kemudian paling tinggi ya. Paling tinggi begitu ya. Terus juga tadi kan yang paling tinggi itu disampaikan mereka adalah yang mengerjakan wajibnya, kemudian meninggalkan yang dilarang, kemudian juga tidak hanya itu ya Ustaz ya, tapi juga tadi disebutkan mengerjakan yang sunnah dan juga meninggalkan yang makruh. Yang makruh juga. Yang makruh juga ya. Berarti dalam tanda kutip adalah sesuatu hal yang memang dilarang semuanya ditinggalin. Dan yang diperintahkan baik itu yang wajib maupun yang sunnah itu dikerjakan, dilaksanakan gitu ya Ustaz. Nah, tentu kan kalau dalam kondisi begini maksudnya dalam kita sebagai manusia kan iman tuh kadang naik, kadang betul. Nah, mungkin Ustadz punya tips mungkin Ustadz yang bisa di-sharingin nih ke kita semua kira-kira tipsnya apa sih supaya kita bisa mencapai tingkatan yang ketiga ini nih? Sabiqum bil khairat ini ya. Baik. Iya, Masya Allah. Ini sebenarnya sabiqum bil khairat ini memang tingkatan yang luar biasa ya. Udah kelas berat istilahnya gitu ya. Jadi mungkin ini kelasnya itu kalau bukan para nabi dan rasul, para sahabat nabi misalkan, begitu, atau orang-orang soleh yang benar-benar sabiqum bil khairat dalam hal ini. Kalau kita memang sering kita mendapati atau
menyampaikan materi tentang ayat ini dan kita sering menanyakan kepada teman-teman kita di bagian mana begitu kan. Jangan-jangan kita termasuk zalimun li nafsi. Maka insya Allah tidak gitu ya, karena zalimun li nafsi ini kan orang-orang yang imannya itu kalau sedikit saja ini dia lewat begitu. Dia juga meninggalkan sebagian kewajiban. Ya, kalau kita maka insya Allah jangan sampai kalau kewajiban itu ditinggalkan, apalagi sholat gitu kan, sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan begitu. Jadi semua kewajiban yang harus kita, minimal memang kita menjadi mungkin orang-orang yang muktasid. Tapi memang seharusnya ya kalau bisa, walaupun sulit gitu kan, maka kita harus menjadi sabiqum bil khairat. Ya walaupun mungkin kita sabiqum bil khairat itu kan tadi disebutkan bertingkat-tingkat juga ya menurut penjelasan di sini. Jadi sabiqum bil khairat sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang sabiqum bil khairatnya hebat gitu ya. Ada yang di bawahnya. Ya kan? Ada juga yang di bawahnya lagi, di bawahnya. Tapi itu masih dalam sabiqum bil khairat. Begitu kan? Artinya kalau misalkan dia membaca Al-Qur'an sehari katakanlah, ada yang kuat sampai berjam-jam, bahkan kalau orang-orang terdahulu ada yang luar biasa sehari bisa sampai khatam Al-Qur'an gitu ya. Itu kan luar biasa ya, benar-benar sabiqum bil khairat. Ya, kemudian ada yang mungkin ini juga mungkin di zaman kita nggak ada, setengahnya gitu ya dalam sehari, setengah Al-Qur'an 15 juz ya. Kemudian ada yang seperempatnya dan seterusnya ya. Nah, kita termasuk di bagian mana kita? Nah, bagaimana tipsnya kalau antum tadi menanyakan tips supaya kita menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang berlomba dalam kebaikan? Yang pertama, ini juga sering disampaikan oleh asatidz yang lain bahwa kita harus tahu fadilah atau keutamaan dari suatu amal. Misalkan kita mengejar salat untuk berusaha berjamaah, begitu kan? Kita harus tahu fadilah salat jamaah. Iya, 25 derajat lebih baik atau 27 daripada salat sendirian, begitu kan? Ya, artinya kita tahu bahwa oh iya kalau saya salat berjamaah ya, berarti kita akan mendapatkan lebih lagi. Di samping itu ada yang sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya bagi seorang muslim laki-laki, begitu kan. Kemudian kalau kita pengen menjadi sabiqum bil khairat dalam amal yang lain, misalkan membaca Al-Qur'an tadi, ya kita harus tahu fadilahnya. Ya, membaca Al-Qur'an itu pahalanya apa saja, begitu kan. Kalau dia mahir membaca Al-Qur'an, kalau mahir bacaannya dia akan bersama para malaikat. Ya. Kemudian satu huruf dalam Al-Qur'an itu akan dibalas 10 kebaikan. Gitu kan? Satu huruf satu kebaikan. Dan satu itu dikali lipatkan menjadi sampai 10 kali lipat. Alif lam mim, bukan alif lam mim satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu huruf. Begitu. Ya, artinya banyak sekali keutamaan yang akan kita dapat dari pahala membaca Al-Qur'an. Kalau kita tahu itu, setiap saat kita diingatkan atau sadar akan hal itu, mungkin kita akan mengejar. Begitu kan? Jadi tahu akan fadilah keutamaan amal, termasuk salat-salat sunnah yang lain atau salat-salat sunnah, kemudian sedekah dan sebagainya. Maka kita akan menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Ya, kemudian ya saling mengingatkan tipsnya. Ya, termasuk mengingatkan diri sendiri adalah dengan mendengar tausiah atau kajian seperti ini tentang berlomba dalam berbuat baik. Ya, atau mendengar atau menuntut ilmu secara umum, maka itu akan menjadi bagian dari upaya kita untuk sabiqum bil khairat. Karena akan tahu banyak hal tentang ilmu yang dia dapatkan, ya, khususnya tadi keutamaan amal. Ya. Kemudian bagaimana selanjutnya adalah berdoa. Ya, jangan lupa selain dia beramalnya jangan ikhlas, dia juga harus berdoa kepada Allah untuk diberikan kemampuan atau semangat untuk beramal tadi, ya. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada Mu'adz tentang satu doa ya di dalam salat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, begitu ya. Ya Allah, tolonglah aku agar untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, bersyukur dan baik dalam beribadah kepada Engkau. Nah, ini perlu kita berdoa kepada Allah, ya, sehingga Allah berikan karunia kepada kita untuk bersabiqum bil khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat luar biasa banget. Jadi awal-awal itu kita memang harus tahu tujuannya, Ustaz, ya. Betul. Ketika kita udah tahu kan amalannya, fadilahnya. Anda mengerjakan sesuatu, kalau
nggak tahu apa yang akan antum dapat, iya. Ngapain gitu kan. Biasanya agak males gitu ya. Pasti orang nggak tahu tujuannya apa. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Mungkin ada sedikit pertanyaan Ustaz dari aneh. Yang seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa kadang iman kita kan naik turun. Iya, naik turun begitu. Nah, boleh nggak sih Ustaz, misalkan ketika sekarang nih, contoh misalkan saya imannya lagi naik, kemudian saya lagi pengen banget baca Quran. Bahkan ketika baca Quran itu bisa sampai 2 juz, 3 juz. Nah, karena takut imannya besok turun, kita akhirnya baca banyak begitu. Pengen berlomba-lomba di hari ini ketika iman naik. Nah, itu kalau kayak gitu seperti apa Ustaz? Iya, baik. Sebenarnya ada satu bab pembahasannya di kitab Riyadhus Shalihin itu sederhana dalam beramal. Artinya ketika berlomba pun jangan memang dihabiskan. Artinya dipol-polin saat itu gitu. Karena orang yang terlalu memaksakan dirinya biasanya dikatakan dalam hadis itu dia akan dikalahkan. Jadi akan lelah, capek, kemudian malah besok meninggalkan sama sekali. Ya. Karena kita bukan seperti para ulama yang terdahulu yang luar biasa begitu ya. Kita banyak godaannya, iman kita juga nggak sehebat mereka gitu ya. Untuk itu ketika kita mengejar itu pun jangan memaksakan diri. Ya, misalkan sampai begadang baca Quran, sampai begadang nggak tidur gitu ya, kemudian sampai subuh. Nanti besoknya lagi mungkin sehari 2 hari, sekali 2 kali 3 kali masih mungkin ya, masih hebat. Tapi kesananya nanti malah sama sekali nggak nggak membaca Al-Quran, meninggalkan karena tadi ya terlalu memaksakan diri, capek atau kecewa dan sebagainya. Gitu. Kalau kita lagi semangat, ya kita manfaatkan semangat itu, tetap kita mengejar kebaikan-kebaikan, baik baca Al-Quran, sholat sunnah, sholat tahajud, ya. Kemudian ya kalau lagi punya duit ya sedekah gitu kan, menyantuni anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Ya, akan tetapi jangan terlalu memaksakan, karena tadi ya dikatakan kalau kita memaksakan beribadah, kita akan dikalahkan oleh tadi ya capek dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Anas Abdillah sudah menyampaikan beberapa pertanyaan tadi ya, yang mungkin ini bisa menjadi manfaat, bisa diambil hikmahnya oleh para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja. Baik. Amin. Karena di malam hari ini waktu kita sudah terbatas begitu ya Ustaz ya. Sudah limit sampai pada waktu ditutup majelis kita di malam hari ini. Yang mungkin sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz Anas sebagai penutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi disampaikan, ringkasannya adalah bahwa amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat ya. Bahkan itu akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Ya, intinya kita harus berusaha untuk memperbanyak amal saleh ya, mumpung kita diberikan kesempatan untuk beramal di dunia. Ya, apalagi kematian itu nggak ada yang tahu. Banyak ibroh yang bisa kita ambil dari kejadian yang baru-baru ini terjadi, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya gitu ya, Sriwijaya. Kemudian meninggalnya orang-orang yang kita kenal gitu, yang kemarin kelihatan masih sehat, yang masih bugar, kemudian meninggal, apalagi sekarang di kondisi wabah seperti ini ya. Jangan sampai kemudian ketika ajal kita sudah selesai, ya sudah sampai, kita menyesali apa yang sudah kita tinggalkan. Artinya dari waktu-waktu yang kita miliki, ya jangan sampai terlena oleh kemudaan kita begitu ya. Kemudian kita nggak beramal gitu, karena ajal nggak ada yang tahu. Kalau sudah datang, nggak ada yang bisa menunda barang sedikit pun, ya termasuk nggak ada yang bisa memajukannya gitu ya, mendahulukannya. Jadi kalau sudah sampai nggak bisa ditunda. Artinya kalau sudah sampai, yang ada hanyalah penyesalan ya, karena semua apa yang kita lalui di dunia semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, termasuk waktu-waktu yang kita miliki, masa muda yang ada pada kita, jasad kita yang kuat, yang sehat, harta kita yang kita miliki, semuanya akan dihisab ya. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan semua itu untuk mengejar berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam amal soleh, maka yang ada adalah penyesalan yang tak terkirakan begitu ya. Untuk itu kita harus terus semangat ya, berlomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Anas Abdillah atas waktu yang sudah beliau berikan kepada kita semua, materi dan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan kita semua para pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, apalagi di kondisi seperti ini, berbuat baik kepada siapa saja itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi Ustadz Anas sudah menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kematian tidak ada yang tahu kapan akan menjumpai kita. Maka selalu berlomba-lomba dalam setiap harinya, dalam setiap menitnya, atau bahkan dalam setiap detiknya. Mungkin di kajian kita malam hari ini kita cukupkan para pemirsa. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program-program yang sudah disediakan oleh Hasmi TV. Mudah-mudahan apa yang para pemirsa saksikan bisa bermanfaat buat para pemirsa dan juga jamaah yang lainnya. Saya Tommy Yuliansa bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.